Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa dengan pembelajaran hari ini di hari Senin tanggal 1 September 2025. Kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan. Di mana faktor dalam pada pertumbuhan itu ada dua bagian. Yang pertama ada gen, yang kedua ada hormon. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai gen pada pertumbuhan. Gen merupakan faktor-faktor sifat keturunan yang diturunkan pada keturunannya. Selain itu, gen juga berfungsi sebagai mengontrol reaksi kimia di dalam sel, misalnya sintesis protein. Pembentukan protein yang merupakan bagian dasar penyusun tubuh tumbuhan dikendalikan oleh gen secara langsung. Dengan kata lain, gen dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat yang diturunkan dan sintesis yang dikendalikannya. Itu adalah gen. Yang berikutnya adalah hormon. Hormon ialah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada satu bagian tumbuhan, sedangkan respon pertumbuhan terhadap hormon terjadi di bagian tumbuhan lainnya. Misalnya di bagian akar, batang, kemudian daun. Ya, hormon tumbuhan atau yang sering disebut dengan fitohormon yang telah dikenal antara lain adalah auksin, hormon sitokinin, dan giberelin. Nah, baik, apa yang dimaksud dengan auksin atau hormon auksin? Hormon auksin adalah hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan. Salah satu jenis auksin yang telah dapat diekskresikan atau diekstraksi dari tumbuhan adalah asam indol atau asam indol asetat atau yang sering disebut dengan IAA. Auksin ditemukan oleh Frits Went, ahli botani Belanda, pada tahun 1863 dan sampai 1935. Nah, pada tahun 1928 berbunyi atau yang dikenal dengan tak mungkin terjadi pertumbuhan tanpa adanya zat tumbuhan. Ya. Tempat sintesis auksin ialah meristem apikal atau bagian pucuk atau bagian ujung atau yang disebut dengan tunas, daun muda, dan kuncup bunga. Semula auksin diketahui terdapat pada ujung kecambah gandum, namanya Avena sativa. Akan tetapi ternyata di ujung-ujungnya tumbuhan lain terdapat zat yang berfungsi sama dengan auksin. Ya. Nah, ada fungsi dari berbagai macam auksin yang ada pada organ tumbuhan. Yang pertama, pengaruh auksin terhadap pembentukan akar dan stek. Pada akar atau stek ada tumbuhan yang mudah dibiarkan dengan stek, namun ada pula yang sama sekali tidak dapat dibiarkan dengan stek. Untuk menghasilkan akar, stek harus mempunyai tunas karena tunas dapat menghasilkan auksin yang diedarkan ke daerah di bawahnya, yaitu ke dasar pemotongan stek tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin adalah hormon yang bersama dengan auksin mempengaruhi pembelahan sel, disebut sitokinesis. Ya. Sitokinesis diperoleh dari ragi santan kelapa, ekstrak buah apel, dan jaringan tumbuhan yang aktif membelah. Nah, pada hormon sitokinin, tumbuhan yang aktif membelah. Sitokinin yang pertama kali ditemukan ialah kinetin. Nah, sitokinin mempengaruhi berbagai proses pertumbuhan. Ada bukti bahwa IAA
berpengaruh terhadap sintesis DNA. Ya, mungkin di sini nanti ada contohnya ya, ada contoh. Yang berikutnya hormon giberelin. Hormon giberelin ini adalah hormon yang ditemukan oleh Eiichi Kurosawa pada tahun 1923. Giberelin merupakan suatu zat yang diperoleh dari suatu jenis jamur yang hidup sebagai parasit pada padi di Jepang, yaitu jamur Gibberella fujikuroi. Tumbuhan padi yang terserang jamur ini memperlihatkan gejala pemajangan abnormal, ya. Nah, untuk percobaan pemakaian hormon gibberellin ini telah dilakukan terhadap jagung kerdil, artinya jagung yang kecil. Ternyata gibberellin ini dapat menambah tinggi tumbuhan jagung tersebut. Semakin tinggi konsentrasi gibberellin, semakin tinggi pula respon pertumbuhannya. Nah, gibberellin mempengaruhi pemajangan sel maupun pembelahan pada jagung kerdil. Nah, akan tetapi pada tumbuhan jagung normal dan tumbuhan normal lainnya, pemakaian gibberellin tidak memberikan respon. Selain mempengaruhi pemajangan batang, gibberellin juga mempengaruhi perkecambahan serta pertumbuhan dan perkembangan pada akar, daun, bunga, dan buah. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya adalah asam traumalin atau hormon luka ya. Tanaman mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tumbuhan ya. Kemampuan tersebut dinamakan regenerasi atau yang disebut dengan restitusi, yang dipengaruhi oleh hormon luka atau asam traumalin. Hormon ini pertama kali dipelajari oleh Haberland ya, Haberland. Dia seorang ilmuwan juga yang pada waktu itu ya, pada percobaan yang dilakukan jaringan tumbuhan ini dilakukanlah jaringan tumbuhan yang dilukai lalu dicuci bersih. Ternyata bekas bidang luka tersebut membentuk jaringan baru. Pada jaringan luka yang dibiarkan akan terbentuk jaringan baru di dekat luka tersebut. Nah, itu yang disebut dengan hormon asam traumalin atau hormon luka. Nah, yang selanjutnya adalah hormon kalin. Hormon kalin ini hormon yang mempengaruhi pembentukan organ tumbuhan, antara lain sebagai berikut. Di antaranya ada rizokalin. Rizokalin adalah hormon yang merangsang pembentukan akar identik dengan vitamin B. Kemudian ada hormon kaulokalin, hormon yang merangsang pembentukan batang. Selanjutnya ada pilokalin, hormon yang merangsang pembentukan daun. Dan yang terakhir adalah hormon antokalin, hormon yang merangsang pembentukan bunga. Nah, pada materi ini ada ada hormon tumbuhan yang sangat berpengaruh pada tumbuhan ya, hormon tumbuhan. Tapi hormon ini berpengaruh pada hormon tumbuhan yang dinamakan dengan pertama ada hormon auksin. Misalnya hormon auksin itu dia punya pengaruh untuk mendorong pemajangan batang, pertumbuhan akar, diferensiasi sel dan percabangan, pertumbuhan buah, dominansi apikal, fototropisme dan geotropisme. Tempat produksinya di mana? Nah, dihasilkan pada embrio dalam biji meristem batang dan daun muda. Nah, yang selanjutnya adalah hormon sitokinin, misalnya zitin ya. Mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan, pertumbuhan dan perkecambahan dan pembungaan. Itu kemudian menghambat penuaan. Tempatnya di mana? Tempat produksinya adalah disintesis di akar dan diangkut ke organ lainnya. Yang selanjutnya adalah gibberellin, misalnya GA, mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar.
Diproduksi di mana? Diproduksi di dalam meristem batang, meristem akar, daun muda, dan embrio. Nah, selanjutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini fungsinya atau berpengaruh untuk menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, menunda pertumbuhan dormansi. Nah, dormansi itu adalah masa istirahat. Di mana terjadinya atau tempat produksinya adalah disintesis di daun, batang, buah, dan biji. Gas etilen mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal. Tempat produksinya adalah diproduksi di jaringan buah masak, di ruas batang, dan di daun tua. Nah, itulah anak-anak salah satu materi dari faktor dalam pada tumbuhan dan perkembangan. Ya, selanjutnya nanti Anda bisa tanyakan di komentar di kolom komentar. Silakan Anda nanti tanyakan dan nanti akan dijawab oleh Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti kalian like dan subscribe. Kemudian tolong di komentar. Berarti yang mengomentar berarti dialah yang hadir pada hari ini pembelajaran biologi. Terima kasih sekali lagi atas kekurangannya. Mohon maaf atas kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.